kan kerugian khususnya efek terhadap lingkungan hingga bernilai setara 271 triliun, Pak, melibatkan 16 orang aktornya. Tapi saya tidak bertanya dengan orang yang memang berada di sana melihat langsung kondisi itu. Ada punya catatan apa soal pengungkapan kasus ini, Pak Juli? Ya, terima kasih Mas Maulana. Terkait dengan kasus ini tentunya sangat mengagetkan masyarakat kita khususnya di Bangka Belitung ya, yang memang menjadi tempat terutama daerah wilayah pertambangan timah yang yang sudah mendunia itu. Dan saya kira ini juga dari tangkapan yang kami peroleh informasi dari masyarakat bahwa tentunya masyarakat juga merasa atau mengeluhkan hal-hal itu sehingga sampai terjadi kasus-kasus seperti itu yang memang selama ini sepertinya sangat sulit untuk atau dalam tanda kutip terbongkar. Namun kali ini dengan nilai yang begitu besar sehingga membuat masyarakat kita khususnya di Bangka Belitung menjadi kaget dan sangat terkejut ya mendengar itu karena melihat dari kondisi ekonomi kita di Bangka Belitung yang saat ini sedang artinya perekonomian masyarakat sedang tidak dalam kondisi stabil. Nah, tentunya dengan adanya kasus ini itu bukan hanya merugikan negara saja saya kira, tetapi juga masyarakat akan terlebih lagi mengalami dampak kerugiannya. Tentunya dalam hal ini masyarakat mungkin merasakan atau menerima kondisi seperti misalnya kerusakan lingkungan yang didapat oleh masyarakat selama ini di Bangka Belitung. Kemudian juga secara ekonomi masyarakat tentunya saat ini juga semakin kesulitan sebab selama ini ketergantungan masyarakat terhadap timah terhadap penambangan timah itu inkonvensional terutama bagi penambangan rakyat itu masih tetap mendominasi ya ketergantungannya kepada tambang timah. Kemudian juga bahwa tentunya yang dirasakan oleh masyarakat selama ini terutama berkaitan dengan kontribusi dari penambangan timah itu sendiri masih tergolong tidak menguntungkan dan juga tentunya ini tidak berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat khususnya di Bangka Belitung. Demikian Mas Maulana. Oke, kita ingin tahu sebenarnya, saya ingin langsung tahu dari orang sebenarnya kasus korupsi dan kasus atau modus operandi yang digunakan itu apakah memang baru terjadi dan karena ada pengungkapan atau sebenarnya masyarakat di sana atau teman-teman di NGO sebenarnya sudah tahu bahwa ada yang salah dengan pengelolaan timah selama ini sehingga menyebabkan kerugian tidak hanya lingkungan tapi kehidupan ekonomi masyarakat. Karena tadi reporter kami menyampaikan bahwa sekarang pasar-pasar sepi Pak karena biasanya penambang timah yang paling banyak meramaikan pasar, transaksi dan lain-lain, tapi dengan kondisi ini mereka sangat kecewa. Apakah memang sebenarnya sudah lama modus ini diendus Pak sebenarnya Pak Yamli? Ya tentunya sebetulnya selama ini bahwa sudah di RRI ini sendiri juga saya sudah beberapa kali juga kalau saya tidak tidak keliru menyampaikan bahwa terkait dengan tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung ini kan sering sekali menjadi tentunya menjadi keluhan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat penambang. Nah, masyarakat seringkali kadang terkena kasus-kasus hukum yang mungkin karena menjalankan penambangan ilegal. Nah, saya beberapa kali menyampaikan juga ke publik agar permasalahan ini harus segera diselesaikan oleh pihak terutama pihak yang berkompeten ya, pihak timah ya, supaya bagaimana caranya supaya masyarakat jangan sampai selalu diburu-buru ataupun menjadi target karena adanya penambangan ilegal gitu ya, seperti itu. Nah, sebaiknya beberapa kali saya sampaikan kenapa tidak dilegalkan saja sehingga artinya masyarakat bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan jika itu dilegalkan ataupun dipermudahkan izinnya sehingga paling tidak nanti masyarakat juga yang terutama penambang bisa memberikan kontribusinya kepada daerah maupun kepada wilayahnya dan juga tentunya kepada pihak timah tentunya dalam hal ini yang selaku memang menjadi kuasa penambangan timah. Nah, memang di masyarakat tentunya memang masyarakat kita di Bangka Belitung artinya pada prinsipnya mereka tidak maulah hal-hal yang memang menjadi meskipun masyarakat juga sebetulnya sudah tahu
adanya dugaan-dugaan yang selama ini mungkin yang sudah dirasakan oleh yang sudah diketahui oleh misalnya. Namun karena kita di Bangka Belitung kan tidak mau inilah apa namanya istilah orang Bangka itu tidak kawan usah lah, itu persoalan. Yang penting mereka bisa melakukan penambangan. Namun memang untuk pengungkapan kasus-kasus seperti itu bukan hal yang mudah, secara meskipun tentunya banyak juga dari masyarakat yang memberikan informasi-informasi kepada pihak-pihak terkait tertentu. Dan saya rasa mungkin selama ini juga memang tata kelola timah khususnya untuk di Bangka Belitung sendiri itu tentunya masih menjadi keluhan-keluhan masyarakat karena tidak berpihak, kebijakan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu tidak menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri khususnya di Bangka Belitung. Begitu Mas Maulana. Oke, Mas Jumli, Bung Jumli, nanti kita akan lanjut lagi bincang ini. Kita akan break dulu karena ada informasi yang harus kami sampaikan dan baik. Anda jangan diputus dulu teleponnya. Dan kita masih akan berbincang soal ini. Dan pendengar, Anda masih bersama kami akan kembali masih bersama narasumber saya di kesempatan kali ini, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami, saya masih bersama dengan Jumli Jamaluddin, Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung, LP5 Bangka Belitung. Baik Pak Jumli, soal posisi dari PT Timah sebenarnya Pak. Bagaimana Anda melihat ini? Potensi dari posisi PT Timah mengenai kondisi ini kan saya nggak paham apakah Anda punya data yang menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tahu dengan kondisi ini atau bagaimana saudara Pak Jumli? Ya, tentunya saya rasa bahwa mereka adalah saya kira sangat tahu dan paham dengan permasalahan ini. Karena mungkin ya memang karena kebijakan-kebijakan yang ini juga tentunya karena merupakan ketergantungan kepada kebijakan pusat, maka tentunya mungkin yang di daerah juga akan menjadi hambatan ataupun menjadi kendala tentunya untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang memang tentunya berpihak kepada daerah maupun kepada masyarakat di Bangka Belitung. Saya kira ini mereka sangat tahu karena justru malah oknum-oknum yang di dalamnya juga terlibatkan kalau tidak salah dari sekian banyak TSK ya yang sudah diperiksa saya kira seperti itu. Oke. Karena oknum tersebut memang mengakomodir kegiatan penambangan timah ilegal pada wilayah izin usaha pertambangan PT Timah sebenarnya Pak ya. Yeah. Pada 2015 hingga 2022 kan gitu ya. Ya. Betul. Ya, bagaimana cara mereka mengakomodir oknum ini, bukan PT Timahnya, tapi oknum ini mengakomodir tambang timah ilegal itu sebenarnya Pak? Nah, secara prakteknya ya saya tidak tidak memahami juga, tapi yang jelas kan mungkin yang lebih paham jadi ada pihak-pihak aparat penegak hukum ataupun pihak-pihak terkait di dalamnya yang paham tentunya persoalan bagaimana cara mereka melakukan dugaan-dugaan tersebut. Namun pada intinya bahwa selama ini kan penambang-penambang tentunya yang terutama penambang ilegal, tambang masyarakat yang dianggap ilegal, ini kan salah satu juga menjadi bagian tentunya sebagai tentu modus operandinya mungkin ya seperti itu ya, karena banyak masyarakat yang akhirnya juga yang menjadi korban juga masyarakat dengan adanya timah-timah penambangan ilegal tersebut, gitu Mas. Oke. Soal kerusakan lingkungan Pak, bisa berikan gambaran ke kami serusak apa atau separah apa kerusakan yang diakibatkan oleh tambang ilegal terhadap lingkungan di sana Pak? Ya kira kalau Pulau Bangka Belitung, ini Pulau Bangka dan Belitung, terutama di Pulau Bangka, saya rasa ini sudah sangat parah sekali ya. Kalau menurut saya sangat parah sekali atas kerusakan lingkungan. Ini kan dari sudah terjadi puluhan tahun saya kira ya, bahkan seperti misalnya sungai itu sudah tidak bisa difungsikan lagi, yang dulunya masyarakat masih bisa mengambil air minum di sungai, bisa mandi dan sebagainya. Nah, sekarang kondisinya kan sangat parah sekali, bahkan tidak bisa lagi digunakan apa-apa lagi. Kemudian juga selain itu terutama juga bagi nelayan ya juga sangat disulitkan, terutama bagi daerah pesisir nelayan yang memang terutama ada tambang lautnya, sehingga ya kan kita tahu bahwa selama ini banyak keluhan-keluhan dari para nelayan itu sendiri. Dan kemudian juga tentunya hutan-hutan kan juga sudah hampir habis ya untuk di Bangka Belitung, mungkin sekian persennya lagi yang masih tersisa. Itu pada intinya itu lebih disebabkan oleh karena banyaknya penambangan timah yang memang semestinya penambangan itu lingkungan yang sudah
lakukan penambangan itu seharusnya ada pemulihan-pemulihan dan juga tentunya ada perbaikan-perbaikan yang tujuannya untuk ke depan agar lahan tersebut ataupun tanah atau hutan itu masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Begitu, Mas. Oke, baik. Kasus ini sedang bergulir di Kejaksaan, Pak. Nah, Bangka Belitung itu mengharapkan apa dari kasus ini? Ya tentunya masyarakat di Bangka Belitung termasuk kami juga yang tentunya di NGO ya tentunya sangat berharap bahwa kasus ini menjadi terang benderang dan juga supaya dilakukan proses hukum yang secara betul-betul dan transparan juga dan tentunya bagi pelaku oknum pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu diberi sanksi hukuman yang setimpal lah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, artinya hukuman yang seberat-berat. Kemudian juga tentunya uang yang sekian triliun itu tentunya juga semestinya dapat menjadi bagian untuk untuk dapat digunakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah maupun masyarakat-masyarakat yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi ya. Kemudian juga tentunya dengan triliunan itu bisa memulihkan kembali, artinya paling tidak memperbaiki lahan-lahan ataupun lingkungan yang mengalami kerusakan itu. Selain juga untuk kepentingan masyarakat, juga kepentingan daerah. Artinya uang yang sudah dilakukan dugaan korupsi itu paling tidak daerah dan masyarakat mendapatkan kontribusi uang, karena itu adalah uang dari penambangan timah yang tentunya juga ada haknya masyarakat dan juga pemerintah daerah di Bangka Belitung. Itu, Mas. Oke, baik Pak Jumli, moga-moga ini bisa di-trigger agar tidak lagi ada akomodir terhadap mereka penambang ilegal. Apalagi tadi hancur sekali lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan ilegal ini, dan sayangnya ada oknum PT Timah yang mengakomodir kegiatan mereka ya Pak Jumli ya. Ini ya, betul. Disayangkan sekali ya. Ada 16 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dan sedang proses hukum. Terima kasih Pak Jumli. Ya. Bersama kami di kesempatan pagi ini Pak Jumli. Baik. Saya kira mungkin ada terakhir yang saya sampaikan. Silakan Pak Jumli. Ya, kami berharap juga masyarakat Bangka Belitung berharap kebijakan terkait tata kelola timah selama ini tentu dari pandangan kami ataupun masyarakat bahwa relatif belum begitu berpihak kepada masyarakat maupun kepada daerah untuk menjadikan kebijakan publik ini untuk kepentingan masyarakat dan daerah khususnya di Bangka Belitung. Nah, harapan masyarakat juga berharap bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat selama ini terkait dengan pertimahan tentunya diharapkan sangat berkontribusi untuk kepentingan daerah dan juga masyarakat di Bangka Belitung, karena jika dibandingkan dengan daerah lain bahwa Bangka Belitung sangat tertinggal ya, baik dari segala aspek pembangunan, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Padahal kita di daerah Bangka Belitung adalah daerah yang penghasil timah termasuk terbesar juga di dunia tentunya. Begitu Mas. Terima kasih. Oke. Baik Pak Jumli, mudah-mudahan ini bisa segera direalisasikan. Terima kasih banyak Pak Jumli sudah bersama kami di kesempatan kali ini Pak Jumli. Sama-sama Mas. Demikian sudah bersama kita Pak Jumli Jamaluddin dari LP5 dan di Bangka Belitung.